Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pejuang umroh yang ingin mengumrohkan dirinya dan ingin mengumrohkan orang tuanya. Dan terima kasih karena telah mau mengikuti acara free webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Umrohin Mamah dengan tema bongkar strategi terhindar dari travel bodong. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Hidayatullah yang akan menjelaskan isi materi kali ini. Sebagai pembuka, saya pun akan menjelaskan 3 poin inti yang akan kita bahas di materi kali ini. Yang pertama, ada 10 hal yang harus kita cek sebelum kita memilih travel. Yang kedua, kami pun akan memberikan rekomendasi travel yang aman, nyaman, sesuai sunnah dan standar pemerintah. Dan tentunya karena Umroh Himamah pun konsen terhadap para orang tua kita yang ingin berangkat umroh, maka kita pun akan merekomendasikan travel umroh yang membuat nyaman, aman bagi orang tua kita ketika mereka umroh. Yang terakhir, kita pun akan memberikan cara bagaimana mengakses bonus-bonus yang akan kita berikan setelah para pejuang umroh selesai mengikuti atau menyimak video free webinar kali ini. Dan diingatkan bahwa bentuk video ini adalah rekaman, sehingga para pejuang umroh bisa mengulangi rekaman ini sampai paham dan bisa nanti menontonnya, menyimaknya disesuaikan dengan waktu kosongnya. Sehingga harapan kami, para pejuang umroh tidak terlewat akan materi-materi yang telah kami siapkan, telah kami sampaikan. Itu sebagai pembuka, oke, kita masuk ke materi. Baik, para pejuang umroh, saya akan menjelaskan sambil saya pun membaca materi PowerPoint yang ada di hadapan saya ini. Profil, yang dimaksud profil di sini adalah profil Umrohin Mamah, yaitu menjadi wadah edukasi umroh agar bisa mengumrohkan dirinya serta orang tuanya dengan aman, nyaman, dan sesuai sunnah. Yang pertama harus kita pahami bahwa Umrohin Mamah ini bukan travel umroh, bukan travel haji, tapi menjadi wadah edukasi. Karena kami pahami ada 4 kategori para pejuang umroh. Yang pertama, mereka sudah punya biaya dan sudah punya waktu yang cocok, sehingga bisa lebih cepat lagi umrohnya. Disesuaikan saja dengan budgetnya, dengan fasilitasnya, dan waktunya. Yang kedua, dia sudah punya biaya tapi belum punya waktu yang tepat, yang pas. Mungkin karena menyesuaikan dengan cuti kerjanya dan sebagainya. Sehingga harus menunggu dulu mana waktu yang pas. Yang ketiga, dia sudah punya waktu tapi biayanya masih kurang sehingga butuh proses menunggu untuk nabung. Yang keempat, dia belum punya biaya dan juga belum punya waktu yang pas, sehingga harus menunggu dulu sambil menabung. Kapan waktunya yang pas untuk berangkat umroh. Dari 4 kategori ini, kita support. Nah, butuh edukasi sambil kita doa, sambil kita ikhtiar, ya tidak ada salahnya kita pelajari terlebih dahulu. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk nanti bekal umroh. Terutama di wadah edukasi umrohin ini, Umrohin Mama tentunya sangat konsen sekali terhadap para pejuang umroh yang ingin mengumrohkan orang tuanya. Maka kita support juga, edukasikan juga bagaimana caranya agar orang tua kita ini bisa nyaman, aman, tenang, dan sesuai sunnah ketika nanti umroh. Nah, itu jadi concern kita. Makanya dari beberapa alasan tadi, dari beberapa latar belakang tadi, kita bentuk wadah edukasi. Dan di mana sih edukasi yang kita sampaikan? Platformnya, medianya, ya tentunya di zaman sekarang yang pertama kita mempunyai platform media sosial, terutama di Instagram. Dan juga nanti kita juga edukasi melalui WhatsApp group yang para pejuang umroh bisa akses setelah selesai mengikuti acara video ini. Dan juga nanti insya Allah ada free webinar-webinar lain dengan tema-tema lain, dengan materi-materi lain. Sehingga sewaktu-waktu kita di Kodar bisa berangkat umroh. Kita di Kodar bisa mengumrohkan orang tua kita. Kita sudah siap, kita sudah pantas dan bisa maksimal ketika beribadah umrohnya. Bisa maksimal ketika memilih travel yang pasnya. Itu harapan kami sebagai wadah edukasi umroh. Oke, next. Latar belakang. Yang dimaksud di sini adalah latar belakang kenapa Umrohin Mama
membuat free webinar tentang bongkar strategi terhindar dari travel bodong. Yang pertama, travel semakin banyak. Total PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yang terdaftar di Kementerian Agama sebanyak 2.557 per tanggal 18 Maret 2024. Sumber umrohcerdas.kemenag.go.id. Para pejuang umroh, di antara 2.557 travel ini, kita harus mampu memilih satu travel yang aman, nyaman, sesuai sunnah, sesuai standar pemerintah, dan yang paling terpenting adalah bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang tua kita ketika orang tua kita akan umroh. Maka hal yang pertama yang harus kita pahami adalah poin-poin cara mempertimbangkan travel mana sih yang sesuai tadi, dan apa yang menjadi hal positif travel tersebut, apa yang menjadi hal negatif travel tersebut. Sehingga ini menjadi latar belakang penting Umrohin Mama sebagai wadah edukasi umroh membuat free webinar ini. Yang kedua, kejadian negatif. Gagal berangkat, sudah lunas, sudah sampai bandara, dan lain-lain. Yang miris itu sudah sampai bandara, biasanya kita kan ketemuan di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Nah, sudah siap-siap dari rumahnya, sudah ada harapan berangkat, kok enggak terbang-terbang. Ini terjadi juga. Lalu dana jamaah disalahgunakan oleh ownernya, manajemennya, travelnya. Pelayanan tidak sesuai dengan penawaran di brosur, di iklan, mendapatkan fasilitas yang nyaman, yang tinggi. Tapi pas kenyataannya fasilitasnya di bawah yang apa yang ditawarkan. Nah, ini juga bisa terjadi dan sudah pernah terjadi. Selanjutnya, gagal memulangkan jamaah. Berarti di sini jamaahnya sudah berada di Mekah Madinah sana. Pas waktunya pulang ke Indonesia, kepulangan ke Indonesia, lah kok nggak bisa berangkat-berangkat, nggak bisa masuk bandara dan sebagainya. Ini pun terjadi. Berarti terlantar di Mekah Madinah sana, terlantar. Selanjutnya yang terakhir, hal-hal yang tidak sesuai rencana. Nah, ini bisa saja terjadi. Di sini poinnya, di poin terakhir ini, ya bagaimana caranya si travel itu bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Sesuai dengan tanggung jawabnya. Apa dia bisa bertanggung jawab atau tidak. Nih pun menjadi poin penting kita memilih travel di situasi-situasi atau kondisi-kondisi tertentu tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan harapan, apakah travel ini bisa memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Dan lebih jelasnya lagi nanti bisa ditonton link video contoh-contoh penipuan travel umroh yang tentunya pernah terjadi di Indonesia. Para pejuang umroh bisa mengakses link videonya setelah selesai menonton video free webinar ini, nanti lapor ke admin, nanti admin akan mengirim link-link video tersebut. Oke, next. Bentuk support Umrohin Mama di webinar kali ini. Yang pertama, materi yang akan disampaikan itu 10 hal yang harus dicek ketika memilih travel umroh. Rekomendasi travel umroh yang sesuai sunnah, standar pemerintah, dan nyaman bagi orang tua. Terakhir, ada bonus-bonus yang akan didapat karena telah mengikuti free webinar ini. Itu bentuk support dari kami, Umrohin Mama, sebagai wadah edukasi umroh. Goals-nya, harapannya setelah selesai mengikuti, menyimak materi free webinar kali ini, bisa memilih travel yang amanah, nyaman bagi orang tua, sesuai sunnah, dan legal. Maksudnya legal di sini berarti sesuai standar pemerintah. Terhindar dari modus penipuan travel, karena kita sudah tahu poin apa yang harus ada di travel terpercaya. Memahami hal apa saja yang menjadi pertimbangan memilih travel. Memahami lembaga apa saja yang bisa membantu dalam memberi keamanan. Itu bentuk support dari segi materi dan nanti manfaat yang para pejuang umroh akan dapatkan setelah mengikuti acara free webinar ini. 10 hal yang harus dicek ketika memilih travel umroh. Inilah 10 poin yang akan kita bahas, tapi kita bagi lagi jadi 3 sisi agar mempermudah memahami saja. Ada sisi legalitas, sisi formalitas, sisi ibadah. Dan di slide ini saya akan menjelaskan secara singkat saja, nanti karena yang detailnya kita akan bahas di slide berikutnya. Sisi legalitas, ada nomor SK PPIU, ini menunjukkan bahwa travel itu sudah punya izin dari Kemenag atau belum. Nanti pun kita akan bahas bagaimana caranya mengecek
apakah nomor SK-nya itu benar atau tidak. Yang selanjutnya, visa dan paspor. Apa itu visa? Apa itu paspor? Bagaimana cara membuatnya? Apakah dibantu pihak travel atau tidak? Kita akan bahas seperti apa nanti penjelasannya. Di sisi formalitas, ada KAN, Komite Akreditasi Nasional. Ini menunjukkan bahwa apakah travel tersebut sudah terakreditasi nasional atau belum. Nanti kita cek bagaimana cara memastikannya. Selanjutnya ada Siskopatuh, yaitu Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umroh dan Haji Khusus. Ini pun menjadi poin penting juga. Kita tanyakan kepada travel, kita pastikan kepada travel apakah travel tersebut sudah menggunakan pengolahan data kita di sistem Siskopatuh ini. Selanjutnya ada komunitas, contohnya Ampuri dan lain-lain. Kita tanyakan juga apakah travel ini sudah masuk komunitas umroh haji yang legal atau belum. Ini pun nanti kita bisa pahami manfaatnya. Nah, kalau travel tersebut sudah masuk komunitas, nanti kita jelaskan apa manfaatnya, apa tujuannya, apa keuntungannya buat kita sebagai jemaah umroh. Selanjutnya, tiket pesawat dan jadwal penerbangan. Ini juga menjadi salah satu hal urgent. Gimana cara mengecek tiket pesawatnya, apakah jadwal penerbangannya bisa sesuai dengan apa yang di brosur, apa yang ditawarkan, itu kita cek juga. Selanjutnya, harga dan paket layanan. Sehingga kita tidak terkecoh dengan harga murah, tidak tertipu dengan harga murah. Gimana caranya menentukan bahwa harga itu normal atau tidak. Paket layanannya sudah sesuai dengan harga atau tidak, kita akan jelaskan. Lalu ada track record. Ini pun penting. Sekarang zamannya media sosial, semua informasi terbuka. Kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Nah, nanti kita juga akan jelaskan. Kita mendapatkan info travel tersebut bisa dari apa saja, bisa dari mana saja. Yang terakhir, dari sisi ibadah. Walaupun ini terakhir, tapi ini yang betul-betul penting. Karena memang kita sama-sama pahami pahala beribadah umroh dan pahala selain ibadah umroh yang bisa kita laksanakan di Mekah Madinah sana itu sangat-sangat besar sekali. Jangan sampai pahala yang sangat besar itu kita tidak dapatkan karena selama ibadah kita di sana tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu pun kita akan bahas bagaimana cara istilahnya mengeceklah travel tersebut apakah nanti komitmen ketika di Mekah Madinah sana ibadahnya itu sudah sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW atau belum. Nah, oke, next ke slide berikutnya. Satu, nomor SK PPU izin dari Kemenag. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disebutkan bahwa PPU adalah Biro Perjalanan Wisata disingkat BPW yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Dan biasanya kalau kita kenal istilah di luar ya travel umroh, tapi kalau istilah legalitasnya itu PPU. Sehingga kalau travel tersebut sudah punya nomor SK, maka dia sudah punya izin dari Kemenag. Ketika dia punya izin dari Kemenag, menunjukkan bahwa travel tersebut telah dicek satu, administrasi, manajemen, dan kepatuhannya. Manajemennya bagus, administrasinya rapi, dan travel tersebut sanggup dan komitmen untuk menjalankan peraturan-peraturan yang distandarisasikan oleh pemerintah. Yang kedua, kemampuan finansial. Travel juga dituntut agar punya finansial yang baik, karena yang namanya travel itu harus juga mempunyai dana talang untuk booking lah, untuk dan sebagainya, itu harus ada dulu. Sehingga nanti memberikan pelayanan kepada jemaah umrohnya itu bisa maksimal. Ketiga, kualitas sarana dan prasarana. Contohnya harus punya kantor fisik dan sebagainya. Empat, kualitas SDM. Timnya, manajemennya, ownernya, sampai kepada tour leader, handling, mutawifnya itu sudah sesuai dengan standarisasi. Yang kelima, kualitas layanan agar bisa memberikan layanan yang maksimal dan sesuai standar pemerintah. Sehingga kalau misalkan kita cek, pas cek ini di brosur, di iklan-iklan, di media sosialnya, si travel tersebut sudah punya nomor SK, maka otomatis seharusnya travel tersebut sudah mempunyai 5 poin yang diharapkan oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah kita di Indonesia. Terus bagaimana caranya kita ngecek nomor SK travel tersebut benar atau tidak benar? Ada dua cara. Yang pertama kita bisa ngecek di website
kemenag.go.id. Nanti ada fitur, tinggal masukkan saja nomor SK-nya. Ketika dimasukkan, terus nanti di searching, ada muncul nama PT-nya, PT Travelnya, berarti itu menunjukkan bahwa nomor SK-nya betul. Kalau pas dicek, dimasukkan nomor SK-nya, ternyata tidak muncul travelnya, maka itu tidak benar nomor SK-nya yang ditampilkan di brosur-brosur. Yang kedua juga caranya dengan download aplikasi Umroh Cerdas di Play Store atau aplikasi Store. Kita sudah ready ya videonya, tutorialnya di link yang akan kita kirim. Tentunya setelah para pejuang umroh ini menyelesaikan materi free webinar. Nomor 2, visa. Visa adalah sebuah dokumen resmi yang diperlukan untuk dapat masuk ke negara tujuan dalam periode waktu tertentu. Jenis-jenis visa yang bisa dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi yaitu kunjungan keluarga, kunjungan kerja, pelajar, visit, kunjungan pribadi, haji, umroh, dan lain-lain. Jenis-jenis visanya itu banyak banget, tapi kita nggak akan menjelaskan satu persatu. Visa umroh adalah sebuah dokumen resmi dari Kedutaan Besar Arab Saudi yang diperlukan untuk dapat masuk ke negara Arab Saudi untuk tujuan melaksanakan ibadah umroh. Biasanya berlaku selama 30 hari. Syarat-syarat pembuatan dan cara pembuatan biasanya dibantu oleh travel karena sudah include dengan harga paket umroh. Ini umumnya. Nah, yang ingin kita tekankan kepada para pejuang umroh bahwa dicek lagi, dipastikan lagi kepada travel. Visa apa yang nanti travel akan keluarkan. Dan juga apakah biaya tersebut yang kita bayar itu sudah sesuai dengan fasilitas pembuatan visa atau belum. Dan juga dipastikan lagi nanti visa kita itu keluar H-min berapa, jangan sampai mepet sehingga membuat was-was kita. Atau visanya keluar setelah tanggal keberangkatan kita, ya kita nggak akan jadi berangkat walaupun kita sudah booking tiket, booking hotel dan sebagainya, tapi visa ini kalau belum ada ya tetap nggak akan berangkat, jadinya gagal berangkat. Nah, kalau misalkan seperti itu juga tanyakan kepada pihak travel. Kalau misalkan visa dibuatkan pihak travel, tapi misalkan ternyata visanya tidak keluar pas di tanggal keberangkatan kita itu belum keluar. Nah, apa tanggung jawab travel itu seperti apa? Jangan sampai kita gagal berangkat, uangnya hangus, dan travel nggak mau bertanggung jawab. Nah, di visa ini pun, walaupun hanya satu poin ini, tapi bisa menentukan kita gagal berangkat atau tidak. Ini kan, makanya harus dicek lagi kepada travel. Pastikan kepada travel bahwa visa kita itu aman. 3. Paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Gambarannya paspor ini kayak KTP. Kalau KTP kan berlaku di dalam negeri. Nah, kalau paspor ini ketika kita mau ke luar negeri, maka kartu identitasnya adalah paspor. Bisa mengurus sendiri atau bisa meminta travel untuk bantu mengurusi di kantor imigrasi. Biasanya biaya pengurusan paspor belum termasuk biaya paket umroh. Paspor juga ada dua, paspor dan e-pasport layanannya. Harganya berbeda, lebih mahal e-pasport itu disesuaikan dengan budget kita gitu. Nah, kalaupun nanti si paspor itu travel bisa membantu, tapi memang kita harus datang langsung karena ada sesi wawancara, sesi foto, nanti di pihak travel biasanya mensupport untuk surat rekomendasinya. Nah, karena di sesi wawancara nanti kita ditanya oleh petugas imigrasi, buat apa membuat paspor? Nah, kita jawabkan untuk umroh. Nah, nanti kita kasih surat rekomendasi dari travel bahwa kita itu betul-betul sudah daftar ke travel tersebut untuk berangkat umroh. Dan ini pun sama penting seperti halnya visa. Kalau misalkan visa udah punya tapi belum punya paspor, maka sudah dipastikan kita gagal berangkat. Nah, makanya kita juga harus prepare karena kurang lebih waktu pembuatan paspor ini 1 sampai 2 minggu. Dan juga yang harus kita pahami dan kita teliti juga bahwa pemeriksaan di kantor imigrasi cukup ketat ya. Contohnya tentang masalah nama kita, nama di akte kelahiran, di buku nikah kalau yang sudah menikah, terus di KTP itu harus sesuai, harus sama. Nah, pengalaman saya pun ketika membuat paspor untuk ibu saya itu, nama di buku nikah dengan KTP-nya itu berbeda. Tanggal lahir di buku nikah dengan KTP-nya pun berbeda dengan akta kelahiran
berbeda. Nah, di buku nikah zaman dulu itu biasanya, di kolom umur itu tidak ditulis tanggal, bulan, tahun, tapi hanya ditulis nikahnya itu di umur berapa. Misalkan nikahnya di umur 20 tahun, maka buku nikah zaman dulu itu ditulis saja 20 tahun. Nah, sedangkan harusnya itu, eee, tanggal, bulan, tahunnya itu ditulis ya. Nah, seperti halnya sekarang aja di akte dan KTP itu pun bisa jadi masalah. Sehingga nanti kita bisa cek dulu apakah, si nama, terus tempat tanggal lahir kita itu sudah sesuai antara buku nikah, akte kelahiran, dan KTP. Sehingga pas di sana tuh nggak bolak-balik dulu, nggak bolak-balik, harus ke KUA dulu, harus ke kelurahan dan sebagainya. Nah, kalau misalkan masih bingung dan perlu penjelasan, nanti bisa ditanyakan di WA admin atau nanti bisa ditanyakan di grup, bagaimana, mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pembuatan paspor ini. 4, KAN atau KAN, yaitu Komite Akreditasi Nasional. Kemenag menunjuk KAN untuk melakukan akreditasi kepada para LSUHK, Lembaga Sertifikasi Umroh dan Haji Khusus, yang mana LSUHK ini yang nantinya akan sertifikasi PPIU atau Travel Umroh. Ini alur mulai dari Kemenag, KAN, LSUHK, sampai kepada PPIU atau Travel Umroh. Nah, sehingga panjang ya alurnya sampai travel umroh itu bisa tersertifikasi. Sertifikasi adalah pengesahan resmi oleh lembaga berwenang karena telah memenuhi standar tertentu. Nah, yang ingin kita tekankan juga terhadap para pejuang umroh, yaitu tanyakan terlebih dahulu kepada travel umroh yang akan kita pilih. Apakah sudah tersertifikasi KN ini atau belum? Kalau sudah tersertifikasi, menunjukkan bahwa travel tersebut sudah mempunyai 6 poin ini. Yang pertama, travel tidak sedang dibekukan. Jangan sampai kita sudah daftar, sudah masuk uang, ternyata travelnya sedang dibekukan. Uang kita tidak bisa kembali dan sebagainya. Malah tidak bisa jadi berangkat. Yang kedua, sudah berjalan 2 tahun ke atas. Ini pun menjadi salah satu syarat ketika ingin mengajukan perizinan travel umroh. Nah, kalau di travel umroh itu tidak bisa langsung punya izin sebelum dia berjalan selama 2 tahun dan disaksikan bisa memberangkatkan jamaah umroh dengan baik, aman, nyaman, tidak ada kendala. Nah, setelah 2 tahun disaksikan baik, baru bisa mendapatkan sertifikasi, baru bisa mendapatkan izin. Nah, sebelum punya izin dan tersertifikasi, biasanya travel umroh ini yang baru-baru ini memberangkatkan dengan cara konsorsium, yaitu menggabungkan beberapa travel di bawah asosiasi. Biasanya seperti itu. Ketiga, sarana baik, mempunyai kantor fisik, luas tanah, luas bangunannya itu sesuai standar, terus sarananya statusnya sewa atau hak milik, itu nanti dicek sesuai standar atau tidak. Keempat, struktur organisasi dan SDM-nya sudah sesuai. 5, pelayanan sesuai standar. 6, sistem manajemen usaha baik, contohnya pengelolaan finansialnya baik, pengelolaan bisnis travelnya baik. Nah, 6 poin ini kalau travel tersebut sudah tersertifikasi, maka menjadi nilai plus buat travel tersebut dan kita pun sebagai calon jamaah umroh lebih percaya, lebih merasa aman ketika memilih travel tersebut. Nah, pastikan dulu, tanyakan dulu sudah tersertifikasi KN atau belum. Oke. 5, Sisko Patuh. Singkatan dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umroh dan Haji Khusus. Ini merupakan sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh atau PPIU dan haji khusus. Menggantikan sistem manual. Sistem ini diperuntukkan bagi pengelola travel dalam melakukan pelaporan kegiatan umroh dan haji khusus. Sebetulnya ini juga merupakan tanggung jawab travel. Kalau dia patuh, kalau dia tertib, maka data-data kita sebagai jamaah umrohnya dia akan diinput ke Sisko Patuh. Nah, makanya saya tekankan kembali, tanyakan kepada travel umroh tersebut, apakah data-data kita itu diinput ke Sisko Patuh. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, mendapatkan nomor porsi umroh NPU yang kemudian dapat dicek secara digital. Kedua, menjaga jamaah umroh dan haji khusus dari resiko penipuan. Nah, kita pun merasa lebih aman kalau travel itu mau menginput data-data kita di Sisko Patuh. Ketiga,
Siskopatu juga mengeluarkan sertifikat bagi PPIU dan PIHK yang telah terdaftar. Nih itu, maka poin ini yang biasanya kebanyakan orang juga terlewat dan tidak peduli apakah data kita ini di-input di Siskopatu atau tidak. Setelah kita belajar di free webinar ini, maka ini juga menjadi poin kita mempertimbangkan memilih travel. Tanyakan aja ke pihak travel, apakah pihak travel itu menginput data kita di Siskopatu atau tidak. Itu. Oke, kita next. 6. Komunitas atau asosiasi. Contoh asosiasi travel umroh dan haji ada Ampuri, Himpuh, dan lain-lain. Maksud di sini, pastikan terlebih dahulu apakah travel yang akan kita pilih itu sudah termasuk anggota resmi asosiasi komunitas atau belum. Karena memang nanti ada 4 manfaat yang akan kita rasakan dan juga akan dirasakan travel tersebut. Yang pertama, meningkatkan trust dari jemaah kepada travel. Kenapa? Karena kita merasa bahwa travel tersebut mau terbuka, transparan, mau ikut suatu organisasi, sehingga tidak ditutup-tutupi manajemennya, pengelolaannya, track recordnya, dan sebagainya. Trust kita bertambah kepada travel tersebut. Ini pun menjadi nilai positif untuk travel tersebut. Yang kedua, menambah perlindungan kepada jemaah travel tersebut. Karena apa? Karena asosiasi atau komunitas resmi itu juga punya wewenang untuk melakukan pengecekan, melakukan pengontrolan, terus menerima laporan-laporan dari jemaah. Contohnya misalkan kita pilih travel A, ternyata di situ travel A ya di kodarnya tidak mampu memenuhi pelayanan apa yang dijanjikan atau ada permasalahan dengan keuangan kita dan sebagainya, penipuan dan sebagainya. Nah, kita ini bisa melaporkan kepada asosiasi atau komunitas yang menaungi travel tersebut. Misalkan travel tersebut terdaftar sebagai anggota asosiasi A. Nah, kita lapor ke asosiasi itu, maka nanti akan ada bantuan penanganan dari asosiasi tersebut. Yang ketiga, travel update dengan regulasi terbaru. Ini salah satu manfaatnya. Karena mereka itu aktif di asosiasi, di komunitas, maka kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan terbaru yang berhubungan dengan umroh haji, maka travel tersebut pun akan update. Sehingga kita sebagai jemaah nanti yang berangkat umroh itu akan merasa nyaman karena sudah sesuai dengan regulasi terbaru. Keempat, asosiasi bisa terus mengawasi kegiatan travel agar tidak melakukan penyimpangan. Ini pun merupakan poin yang terpenting juga. Ketika kita tahu bahwa travel itu sudah masuk anggota asosiasi yang resmi, maka di situ double-double keamanan kita. Dan si travel tersebut punya tanggung jawab lebih untuk memberi keamanan terhadap jamaah umrohnya. Karena dia juga dikontrol oleh komunitas atau asosiasi. Oke. Jadi sekali lagi pastikan juga travel tersebut sudah termasuk anggota komunitas atau asosiasi resmi atau belum. Oke, next. 7. Tiket pesawat dan jadwal penerbangan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Satu, jenis maskapai pesawat, transit atau direct. Maksud transit di sini yaitu singgah ke negara asal pesawat dulu. Tanyakan lamanya waktu transit berapa menit, berapa jam. Lalu tanyakan juga tempat menunggu ketika transit itu kita di mana. Apakah di dalam bandara atau ada city tour terlebih dahulu. Tanyakan fasilitas pelayanan apa yang travel berikan ketika kita menunggu transit. Contohnya pesawat transit itu ketika menggunakan Oman Airlines, Singapore Airlines, atau Malaysia Airlines, maka kembali dulu ke negara asalnya, ke Oman dulu, baru ke Jeddah, ke Malaysia dulu, ke Singapura dulu, baru ke Jeddah. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga mengenai jenis maskapai pesawat. Atau di situ yang direct. Direct ini Jakarta ke Jeddah, biasanya menggunakan Saudi Airlines. Ini pun sama, tinggal kita pilih saja, tinggal kita pilih mau yang transit dulu atau yang direct. Dan biasanya harganya juga lebih mahal ke direct biasanya. Nah, tinggal kita pilih, disesuaikan mau pesawat yang direct atau yang transit. Yang kedua, tanggal keberangkatan sesuai dengan jadwal kosong kita. Ini dilihat dari
sisi pribadi kita, menyesuaikan. Kita bisa meninggalkan kegiatan di Indonesia itu kira-kira tanggal berapa, bulan berapa. Karena kan lama ya, 1 minggu lebih biasanya. Nah, jangan sampai kita sudah memilih paket umroh yang mana ternyata tanggal dan bulannya itu kita tidak bisa tinggalkan kegiatan di Indonesia, tidak bisa cuti, tidak bisa, meninggalkan kewajiban kita di Indonesia dan sebagainya. Karena kalau tiket sudah dibeli, nah biasanya tidak ada refund. Nah, dan juga biasanya biaya yang besar itu ketika mau umroh ya di pembelian tiket ini, sayang sekali. Nah, maka di poin ini dilihat dari sisi kita, mana jadwal yang bisa kita kosongkan, lalu pilih, paket umroh yang sesuai dengan jadwal kosong kita. Ketiga, tiket sudah di-booking atau belum oleh pihak travel. Nah, ini juga untuk memberikan keamanan buat kita dan juga biasanya pihak travel yang sudah mem-booking sesuai dengan penawaran di brosur, penawaran di iklan, maka insya Allah tidak akan berubah tanggalnya. Contohnya penawaran itu tanggal 27 Agustus, maka kita tanyakan ke pihak travel, apa sudah di-booking atau belum? Kalau sudah di-booking, biasanya insya Allah akan pasti tanggal 27 Agustus. Tapi penawarannya 27 Agustus, tapi di situ belum di-booking, maka biasanya juga ada risiko berubah tanggal keberangkatannya. Nah, ini berpengaruh kepada poin 2 nanti itu. Kita sudah mengosongkan di tanggal tersebut, ternyata diundur keberangkatannya, itu repot lagi. Yang keempat, minta bukti bahwa tiket sudah di-booking dan tanyakan tiket dibeli H-min berapa. Pastikan tiket sudah dibeli oleh travel, tidak mepet. Nah, ini juga hak kita untuk memberi keamanan kepada, kita. Nah, ini pun jadi tanggung jawab juga kepada pihak travel agar memberi informasi yang jelas mengenai tiket ini. Karena sangat penting, kalau nggak bisa, dibeli tiketnya, ya pasti tanggalnya berubah. Nah, jangan sampai kita kecolongan di ini, di, poin tiket ini. Kita sudah, optimis, udah berangkat ke bandara, ternyata si travelnya hilang. Pihak travelnya nggak datang-datang di bandara. Nah, ternyata si tiket pesawatnya belum dibeli. Nah, ini pun menjadi poin penting bagi para pejuang umroh untuk memastikan, mengontrol, menanyakan jenis pesawatnya apa, kepastian di booking tiketnya sudah atau belum, tiketnya sudah pasti dibeli atau belum, H-min berapa. Dan biasanya travel-travel yang benar itu, yang jujur, itu sudah mem-booking beberapa minggu sebelumnya. Nah, ini berpengaruh ke pelunasan biaya paket umroh. Biasanya juga pihak travel membatasi bahwa 1 bulan sebelum keberangkatan itu sudah lunas, karena memang untuk membeli tiket dan sebagainya. Dan di bawah ini pun ada 3 poin yang biasanya mempengaruhi keberangkatan. Yang pertama, ada travel yang mencantumkan tanggal keberangkatan, tapi belum di-booking, sehingga beresiko berganti tanggal keberangkatannya. Ini sesuai dengan poin 3 tadi ya, makanya harus dipastikan sudah di-booking atau belum. Yang kedua, ada travel yang hanya mencantumkan bulan keberangkatan, sehingga tanggalnya tidak pasti. Nah, ini pun harus teliti dari kita. Ketika melihat brosur atau iklan, di situ hanya mencantumkan keberangkatan bulan Agustus. Nah, kita nggak tahu tanggalnya tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30, kita nggak tahu. Nah, makanya dipastikan dulu. Yang lebih aman, pilih travel yang membuat paket keberangkatan umroh itu lengkap. Ada tanggalnya, ada bulannya. Yang terakhir, travel bodong biasanya sudah mengakali tiketnya, tidak dibeli, sehingga tidak jadi berangkat. Ini pentingnya yang nomor 4 tadi ya. Harus minta bukti tiketnya sudah dibeli atau belum. Oke.
Nah, tiket pesawat dan jadwal penerbangan ini jangan disepelekan, tapi betul-betul kita cek, kita kontrol. Oke, next. 8 harga dan paket layanan. Harga, ada 3 poin yang harus kita pahami dalam mempertimbangkan harga. Satu, harga masuk akal, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Para pejuang umroh, jangan sampai kita terlena tergiur dengan penawaran paket umroh yang sangat-sangat murah. Diskon yang sangat-sangat besar. Biasanya ini menjadi celah bagi travel umroh bodong untuk menipu para calon jemaah umrohnya. Dan juga sebaliknya, kita pun jangan sampai tertipu dengan penawaran umroh yang terlalu mahal. Maka ada hubungannya dengan poin selanjutnya, poin 2, yaitu harga disesuaikan dengan fasilitas yang ditawarkan. Yang harus kita pahami bahwa fasilitas ini menentukan besar kecilnya biaya yang harus kita keluarkan. Berubah saja fasilitas sedikit, nanti juga bisa, berubah biaya yang harus kita keluarkan. Maka nanti kita akan jelaskan di bawahnya, di paket layanan secara detail. Yang ketiga, cara untuk mengetahui harga tersebut pas, yaitu dengan cara membandingkan dengan travel umumnya. Walaupun di sini kita butuh effort lebih untuk ngelis travel-travel yang akan kita pilih, paket umroh yang akan kita pilih, searching di media sosialnya, info-infonya, tapi harapannya nanti kita bisa menemukan benang merah ketika kita mendapatkan fasilitas A, B, C, D, oh ternyata harga range-nya itu dari sekian sampai sekian. Disitulah kita bisa memastikan bahwa harganya masuk akal, harganya pas sesuai pada umumnya. 3 poin ini yang harus kita pahami untuk mempertimbangkan harga. Selanjutnya, paket layanan atau fasilitas. Satu, pengurusan visa. Yang harus kita tanyakan itu, kita pastikan apakah biaya yang kita keluarkan itu sudah termasuk pengurusan visa atau belum. Kalau belum, biasanya nanti travel meminta biaya tambahan untuk pengurusan visa. Yang kedua, jenis pesawat. Kita cek lagi, kita tanyakan lagi, direct atau transit, itu pun akan mempengaruhi biaya. Biasanya yang direct itu biasanya lebih mahal. Kita cek juga. Yang ketiga, hotel di Madinah dan Mekah. Cek fasilitasnya bintang 3 atau 4. Ini mempengaruhi biaya yang akan kita keluarkan. Lalu jaraknya dari hotel ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, kita pun harus cek di situ. Yang gampang itu ya dengan ngecek di Google Map. Nah, nanti ketahuan tuh jaraknya. Atau kita tanyakan ke pihak travel, jaraknya berapa. Lalu dari hotel ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram itu jalan kaki atau ada, fasilitas kendaraan. Kita cek, maka nanti kita bisa sesuaikan. Oh ternyata fasilitas nanti hotel yang akan kita terima di Madinah dengan Mekah, dengan harga sekian itu pantas, gitu. Yang keempat, makanan. Di sini maksudnya apakah biaya yang telah kita keluarkan itu sudah termasuk fasilitas penyediaan makanan 3 kali sehari. Nah, kalau sudah, termasuk, kita sesuaikan, oh berarti itu pantas kita membayar sekian. Karena di sana kita ingin fokus ibadah, jangan sampai, kita terganggu waktunya untuk mencari makanan sendiri, itu kan berabe di sana. Nah, kalau misalkan si travelnya itu sudah memberikan fasilitas 3 kali makanan dengan biaya sekian, kita cek, oke berarti worth it, ya berarti itu tidak ada masalah. Kelima, dari segi fasilitas atau pelayanan SDM ya, di sini ada mutawif, tour leader, handling. Pada umumnya kalau mutawif itu pihak travel sudah ada, atau ustad ya, mutawif atau ustad. Ada travel yang menggunakan, orang Indonesia yang sudah tinggal di Mekah Madinah sana lama untuk menjadi mutawifnya, untuk menjadi ustadznya. Yang biasanya membedakan itu di tour leader dan handling. Tidak semua travel punya tour leader, tidak semua travel punya handling. Tour leader itu tugasnya yang mendampingi kita mulai dari Bandara Jakarta sampai eh, tiba di Mekah Madinah sana. Dan tidak sedikit pun yang travel di situ tidak punya tour leader, hanya mengandalkan jamaah umroh di situ yang pernah umroh sebelumnya. Ya, pengalaman kan, pengalaman udah naik pesawat dari Jakarta sampai ke, Madinah sana atau ke Jeddah sana, ditunjuk untuk jadi tour leader.
Nah, ini memberatkan juga sebetulnya bagi jamaah umroh tersebut yang niatnya ingin fokus ibadah, ternyata diberi tanggung jawab lebih. Nah, itu pun dicek nanti apakah dengan biaya yang kita keluarkan itu sudah ada tour leader-nya atau belum. Dan juga handling-nya. Handling ini intinya yang mengurusi koper-koper kita, terutama ketika di bandara ya, di bandara Bandara Jakarta, Bandara Jeddah, dan sebagainya. Dengan biaya yang kita keluarkan, apakah sudah termasuk handling atau belum? Nanti kita bisa sesuaikan, gitu. Yang keenam, transportasi Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah. Ditanya, pakai bis atau pakai kereta cepat di sana. Nah, nanti disesuaikan biasanya, karena beda kalau misalkan pakai bis dengan pakai kereta cepat, otomatis nanti biaya yang akan kita keluarkan itu berbeda. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan, apakah sesuai biaya segitu atau tidak. Ketujuh, perlengkapan umroh. Cek juga dengan biaya segitu, kita sudah mendapatkan perlengkapan umroh apa saja. Apakah sudah termasuk koper, apakah sudah termasuk baju ihram dan lainnya. Kalau misalkan, biaya yang akan kita keluarkan itu sudah worth it nih dengan perlengkapan umroh yang akan kita dapatkan, ya berarti itu sudah pas. Yang kedelapan, itinerary. Itinerary ini kalau umumnya ya rundown ya, rundown-nya mulai dari, Indonesia sampai kegiatan di Mekah Madinah sana itu apa saja, berapa hari totalnya, di Mekah berapa hari, di Madinah berapa hari, apakah ada, city tour di Madinah, apakah ada city tour di Mekah, apakah ada city tour ke Thaif dan ke tempat-tempat bersejarah lainnya, kita nanti bisa cek nih, dengan biaya yang kita keluarkan, apakah sudah sesuai dengan lamanya hari, dengan fasilitas-fasilitas city tour yang akan kita dapatkan di sana. Atau kegiatan-kegiatan yang akan kita dapatkan di sana itu sudah sesuai dengan biaya yang akan kita, berikan atau tidak. Nah, ini beberapa poin yang bisa mempertimbangkan apakah biaya yang akan kita bayarkan itu sudah sesuai atau belum. Jangan sampai yang tadi, kita diiming-imingi fasilitas layanan yang hebat, yang sangat nyaman, dengan harga yang murah, itu nggak masuk akal. Mesti itu nggak akan bisa tercover dengan harga segitu. Atau sebaliknya, fasilitas yang ditawarkan biasa aja, ternyata Eee, harus membayar dengan biaya yang sangat mahal. Nah, disinilah poin pentingnya kita harus pahami dulu, fasilitas apa saja yang akan kita dapatkan, nanti disesuaikan dengan harga yang akan kita bayar. Seperti itu ya. Oke, kita next slide berikutnya. 9, track record. Ada 6 poin yang harus dicek untuk mempertimbangkan apakah track record travel tersebut baik atau tidak baik. Yang pertama, nomor SK PPIU. Ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yang intinya kalau misalkan travel tersebut sudah punya nomor SK PPIU, sudah dipastikan bahwa dia sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Yang kedua, cek di aplikasi Umroh Cerdas bahwa travel tidak disanksi. Adapun video tutorial itu gabung dengan video tutorial cara mengecek nomor SKPPIU di aplikasi Umroh Cerdas. Nanti linknya kita akan kirim setelah para pejuang umroh menyelesaikan menonton dan mempelajari video free webinar ini. Caranya sangat simpel, namun banyak orang yang tidak tahu caranya seperti ini dan tidak terbayang harus mengecek bahwa travel tersebut sedang disanksi atau tidak. Nah, makanya harapannya setelah mempelajari video webinar ini silahkan dipraktekkan karena sangat gampang sekali tapi manfaatnya sangat besar sekali. Ketiga, search nama travel di Google. Lihat profilnya, testimoninya, dan berita terkait travel. Karena sekarang informasi sudah terbuka. Sekali kita klik di Google itu, website utamanya muncul, ya testimoninya muncul, adapun berita-berita yang pernah mungkin diberitakan oleh media sosial atau media lokal itu pun muncul. Lihat profil, berarti yang dilihat itu owner-nya siapa, manajemennya seperti apa, testimoninya bagaimana, dapat bintang berapa. Karena testimoni ini kan
berasal dari para alumni, jamaah-jamaah yang pernah menggunakan pelayanannya. Kita lihat tuh, apa komentar mereka. Sebagai pertimbangan, kalau komentarnya kebanyakan yang positif-positif berarti track record-nya bagus. Adapun sebaliknya, testimoninya jelek berarti track record-nya ya kurang bagus. Dan juga tidak kalah penting berita terkait travel. Bisa jadi travel yang akan kita pilih ternyata misalkan 5 tahun sebelumnya itu pernah terkena kasus penipuan lah dan sebagainya, dan pernah viral atau bahkan diberitakan di media-media lokal. Nah, itu menjadi pertimbangan buat kita. Atau sebaliknya ternyata travel ini pernah meraih penghargaan atas pencapaian prestasinya, viral dan sebagainya, itu pun bisa menjadi pertimbangan track record travel tersebut. Itu gunanya mencari nama travel di Google. Keempat, search media sosial dan cek keaktifannya. Zaman sekarang itu salah satu mempertimbangkan kita membeli barang, menentukan jasa dan sebagainya termasuk travel umroh ini, ya kita lihat media sosialnya aktif atau enggak, gitu kan. Kalau misalkan aktif, terus juga seru-seru, terus memberikan edukasi yang bagus, ya sesuai dengan penawaran di media sosial, dengan penawaran kita yang diterima itu sesuai, nah itu bisa pastikan juga bahwa track record-nya itu bagus gitu. Kelima, tanyakan kepada orang lain yang pernah menggunakan travel tersebut. Kalau punya orang yang kenal, terus dia pernah menggunakan jasa travelnya, ya silahkan ditanyakan. Ini insya Allah lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Keenam, tanyakan jumlah paket keberangkatan per bulan. Kuota per paketnya berapa orang dan terpenuhi atau tidak. Ini pun penting Bapak Ibu sekalian, para pejuang umroh yang biasanya terlewat juga. Kita tidak perlu malu atau canggung untuk menanyakan ke pihak travel. Biasanya paket per bulan itu keberangkatannya berapa kali, Pak? Nah, misalkan, oke, travelnya menyediakan per bulan itu rata-rata 2 kali keberangkatan, 3 kali keberangkatan, 4 kali keberangkatan. Lalu tanyakan juga, kuota per paket itu biasanya berapa orang? Biasanya 45 orang, itu terpenuhi atau tidak? Oh iya, setiap paket yang kita siapkan itu selalu terpenuhi. Nah, ini menjadi nilai plus untuk track record, travel tersebut, gitu. Nah, 6 poin ini yang juga kita harus teliti, kita harus tanyakan. Butuh effort juga, tapi hasilnya nanti sangat-sangat baik untuk keamanan kita, untuk kenyamanan kita. Dan otomatis insya Allah akan terhindar dari travel bodong. Oke, next. 10 sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maksud poin di sini, kita cek, kita pastikan kembali apakah tuntunan ibadah yang digunakan travel tersebut sudah sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ataukah belum. Walaupun ini poin terakhir, tapi ini menjadi poin yang sangat-sangat penting untuk kita mempertimbangkan, memutuskan apakah travel tersebut akan kita gunakan atau tidak. Sama-sama kita pahami, salah satu niatan terbesar kita untuk umroh, untuk berangkat ke Mekah Madinah sana, tentunya ingin mencari pahalanya Allah, ingin mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah, ingin mendapatkan kefadolan-kefadolan dari Allah, yang mana itu tidak kita dapatkan ketika kita beribadah di negara Indonesia. Tapi di sini, di video free webinar kali ini, kita tidak akan terlalu membahas dari sudut pandang ibadahnya. Tapi kita bahas bagaimana teori agar kita bisa memilih, mengecek, memastikan travel tersebut tuntunan ibadahnya sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ataukah belum. Ada 3 cara. Yang pertama, cek buku doa dan manasik umrahnya. Nah, kita tidak perlu canggung, tidak perlu malu, walaupun kita belum DP misalkan, walaupun kita belum daftar, tapi kita sudah minta buku doanya, buku umrohnya, itu tidak jadi masalah. Nah, kalaupun dari pihak travel itu tidak bisa memberi buku fisiknya, karena harus ngemodal dan sebagainya, nah kita minta saja e-book-nya. Itu kan berbentuk soft file, jadi tinggal dikirim ke WA secara gratis dan sebagainya. Lalu setelah kita dapatkan, kita cek, kita pelajari, kita pahami,
Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah ataukah belum? Nah, bagaimana cara ngeceknya? Gimana bisa kita pahami bahwa itu sudah sesuai atau tidak? Ini berhubungan dengan nomor 2, yaitu perbanyak mengaji mengenai umroh. Mau tidak mau, ketika kita mau umroh, kita pantaskan diri kita. Bukan hanya dari segi biaya dan waktunya saja, tapi juga dari segi ilmu, dari kepahaman mengenai umroh, mengenai ibadah-ibadah apa saja yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan ketika di Mekah Madinah sana. Nah, yang ketiga, tanyakan kepada ustadz atau yang lebih paham dari kita tentang tata cara ibadah yang dipakai travel tersebut. Sudah sesuai sunnah atau belum? Kalau kita masih merasa ilmu kita masih kurang, ya kita tanyakan saja kepada orang yang lebih paham dibanding kita mengenai tata cara ibadah umroh dan tata cara ibadah yang bisa dipraktekkan, yang bisa diamalkan ketika di Mekah Madinah sana. Tadi kan kita udah punya tuh buku doa-doanya, buku manasik umrohnya yang travel tersebut pakai. Kita tinggal kasihkan aja, tinggal tanyakan apakah ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ataukah belum. Nah, harapannya ketika kita telah mempraktekkan 3 poin ini, kita bisa pastikan, kita bisa simpulkan bahwa travel tersebut sudah sesuai sunnah ataukah belum. Nah, itu harapannya. Baik para pejuang umroh yang ingin mengumrohkan dirinya dan ingin mengumrohkan orang tuanya, alhamdulillah kita sudah selesai membahas 10 hal yang harus kita pahami sebelum kita memilih travel. Sehingga kita bisa terhindar dari travel bodong. Harapannya setelah ini para pejuang umroh bisa mempraktekannya. Suatu saat nanti ketika lupa, bisa diklik lagi video ini karena video ini bentuknya rekaman sehingga bisa diulang-ulang sampai mengerti, sampai paham dan bisa mempraktekannya secara benar. Oke, kita next ke poin selanjutnya. Rekomendasi travel umroh yang sesuai sunnah, standar pemerintah, dan nyaman bagi orang tua. Maksud di slide ini yang sama-sama kita pahami bahwa umrohin mamah itu bukan sebagai travel umroh, tapi kami sebagai wadah edukasi umroh. Sehingga salah satu bentuk support kami bukan hanya menjelaskan teori-teori, materi-materi, tapi sampai merekomendasikan satu travel. Dan ini lumayan susah untuk memilih travel tersebut karena berhubungan dengan tanggung jawab kami dan juga kredibilitas kami. Kalau ada apa-apa di travel tersebut, ya kami pun akan terkena imbasnya. Sehingga travel ini sudah melalui tahapan verifikasi juga dari pihak Umrohin Mama sebagai wadah edukasi. Dan juga yang paling terpenting karena kita konsen juga kepada orang tua kita yang ingin berangkat umroh, maka dipilihlah travel umroh yang bisa memberi jaminan keamanan, kenyamanan bagi orang tua kita yang ingin berangkat umroh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan satu nama travel yang menjadi rekomendasi umrohin mama yang bisa menjadi list travel pejuang umroh yang akan dipilih. Oke, next. Sebelumnya kita bahas sedikit tentang latar belakang kenapa Umrohin Mama membuat free webinar kali ini dengan tema bongkar strategi terhindar dari travel bodong. Dan salah satu poin terpenting yang ada di dalamnya itu mengenai rekomendasi travel. Karena ada 2 latar belakang. Yang pertama travel semakin banyak. Total ada 2.557 travel. Dan sebagai bentuk umrohin mama, kita pilihkan, rekomendasikan satu travel yang semoga ini menjadi kemudahan dan meringankan para pejuang umroh untuk menambah list travel yang akan dipilih nanti. Yang kedua, jika nanti akibat ketika salah pilih travel, maka bisa jadi gagal berangkat, dana jamaahnya disalahgunakan, pelayanan tidak sesuai dengan penawaran. Ketika ada kejadian yang tidak sesuai rencana, apakah travel tersebut bisa bertanggung jawab, bisa menyelesaikannya secara profesional atau tidak. Nah, ini menjadi 2 latar belakang kenapa di materi kali ini pun bukan hanya memberikan teori-teori saja, tapi sampai memberikan rekomendasi travel yang bisa dijadikan list travel yang akan dipilih oleh para pejuang umroh. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Berikut profil travel yang akan kita rekomendasikan dengan nama Al Dawud Barokah Utama. Nomor SKPPU 912062813360001 tahun 2022 di bawah naungan PT Al Dawud Barokah Utama.
Silahkan dicek nomor SK-nya sesuai dengan penjelasan saya di slide-slide sebelumnya. Bisa di website Kemenag atau di aplikasi Umroh Cerdas. Travel Aldaut Barokah Utama ini telah beroperasi sejak tahun 2017. Berarti sudah 7 tahun lamanya. Dan selama 7 tahun itu tidak ada histori negatif. Tidak ada penipuan, gagal berangkat, penyalahgunaan dana, dan sebagainya. Alhamdulillah insya Allah aman, nyaman, dan amanah. Di bawahnya ada 6 logo. Dan tiap-tiap logo itu mempunyai makna, mempunyai penjelasan tersendiri. Yang pertama itu paling kiri ada logo Aldaut Barokah Utama, logo travelnya. Sampingnya ada logo yang bertuliskan tiket confirm. Nah, ini menunjukkan bahwa tanggal dan bulan yang ada di brosur-brosur yang ada di paket umroh itu sudah di-booking. Misalkan di paket menawarkan keberangkatan tanggal 5 Agustus, maka tanggal tersebut sudah di-booking. Sehingga insya Allah tidak akan diundur atau berubah tanggal keberangkatannya. Nah, ini menjadi poin penting juga, sebagaimana yang telah kita jelaskan di slide sebelumnya. Tiketnya aman, sudah di-booking terlebih dahulu. Sehingga kalau minta cuti kerja atau mempersiapkan meninggalkan kegiatan di Indonesia, insya Allah sudah sesuai jadwal brosurnya, jadwal paketnya. Sebelahnya ada logo KAN. Masih ingat KAN? Komite Akreditasi Nasional. Nah, dan ini menunjukkan bahwa Travel Aldaut Barokah Utama itu sudah terakreditasi, sudah lulus sertifikasi. Sebelahnya ada logo Ampuri. Ampuri ini merupakan asosiasi resmi. Nah, berarti menunjukkan bahwa Travel Aldaut Barokah Utama ini sebagai anggota resmi asosiasi Ampuri. Bawahnya ada Siskopatuh. Masih ingat Siskopatuh? Siskopatuh itu merupakan sistem terkomputerisasi untuk menginput data-data kita. Nah, berarti Aldaut Barokah Utama ini tertib menginput data-data jamaah umrohnya. Yang terakhir di situ ada logo 5 Pasti Umroh. Ini merupakan program dari Kementerian Agama. Yang mana 5 Pasti Umroh ini yang pertama tiket pesawat dan jadwal penerbangannya pasti. Tiket pesawatnya pasti, jadwal penerbangannya juga pasti. Harga dan paket layanannya sesuai, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Lalu akomodasi selama berada di Arab Saudinya sudah terlayani, sudah pasti, sudah standar operasional. Nah, yang terakhir visa. Dipastikan visanya bisa keluar sehingga bisa berangkat umroh, tidak gagal berangkat umroh. Yang kita pahami juga, semua penjelasan-penjelasan di 5 pasti umroh ini sudah kita jelaskan di 10 poin sebelumnya. Nah, yang harus kita pahami juga biasanya logo-logo ini ada di brosur atau ada di iklan travel-travel. Biasanya kalau kita lihat brosur umroh tuh, paketan umroh, ada di atasnya tuh logo-logo. Logo travel tersebut, logo KN, logo asosiasinya, logo Siskopatu, logo 5 Pasti Umroh, dan sebagainya. Tapi biasanya juga tidak semua travel, walaupun sudah memenuhi syarat tersebut tidak memasang logonya, ada juga. Nah, sehingga sangat penting bagi kita ketika kita telah memahami 10 poin tadi. Walaupun kita lihat di brosurnya, loh ternyata di brosurnya nggak ada nih logo Siskopatu. Kita tanyakan saja ke travelnya, apakah travel tersebut menginput data kita di Siskopatu atau tidak. Nah, bisa ditanyakan walaupun logo-logo tersebut tidak ada di brosur. Itu pentingnya kalau kita paham mengenai 10 poin tadi. Alhamdulillah. Dan di bawahnya itu ada alamat kantor Jakarta itu, alamat pusatnya ya, di Ruko Harapan Indah, Jalan RC Veteran nomor 11B, RT 0103 Bintaro, Jakarta Selatan. Itu kantor pusatnya, bisa dicek juga. Kalau di bawahnya cabang Kota Bandung, karena memang Umrohin Mama itu terletak di Kota Bandung, sehingga untuk memudahkan juga koordinasi, kita juga koordinasi dengan cabangnya yang ada di Kota Bandung, yaitu Jalan Sindang Sari, nomor 59 RT 01 RW 02 Ujung Berung, Bandung. Adapun total cabangnya sebetulnya ada 6 cabang untuk
Al Daud Barokah Utama ini. Nah, ini merupakan profilnya. Kita next ke poin berikutnya. Sesuai sunnah, maksud di sini bahwa travel Al Daud Barokah Utama itu semua stakeholdernya berkomitmen untuk menjalankan syariat sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Foundernya, manajemen, tim, mutawif, tour leader, dan lainnya mempunyai komitmen dan kefahaman bahwa semua tuntunan yang disampaikan dan diamalkan ketika ibadah umroh harus sesuai syariat berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa poin sesuai sunnah ini menjadikan poin yang sangat-sangat penting ketika kita ingin memilih travel. Yang sama-sama kita pahami, kita ingin ibadah umrohnya itu diterima oleh Allah, sehingga mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan kefadolan-kefadolan yang besar. Nah, di travel Al Daud ini bukan hanya ustadznya saja, bukan hanya mutawifnya aja yang mempunyai kepahaman dan berkomitmen untuk sesuai Al-Quran dan Al-Hadis, tapi sampai foundernya, manajemen, dan tim-timnya, bahkan sampai tour leadernya. Sehingga ketika nanti membuat kebijakan, insya Allah akan sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ini pun sebetulnya menjadi tanggung jawab pihak travel ketika menjadi tour leader, ketika menjadi mutawif, dan ketika menyelenggarakan jasa travel umroh, maka tentunya pihak travel bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan, memberikan ilmu-ilmu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga insya Allah di travel Al-Daud ini, ketika semua stakeholdernya berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Hadis, insya Allah sangat berpengaruh terhadap tuntunan-tuntunan, doa-doa, manasik-manasik yang diajarkan, dan nanti yang akan diamalkan di Mekah Madinah sana sudah sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, kita next poin berikutnya. Nyaman bagi orang tua. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Umrohin Mama ini sebagai wadah edukasi umroh yang sangat support terhadap para pejuang umroh yang ingin mengumrohkan orang tuanya. Kita pun memberikan rekomendasi travel yang sudah mempunyai komitmen dan sudah terbiasa memberikan pelayanan yang prima. Sehingga ketika orang tua kita umroh akan merasa aman dan nyaman. Kita pun sebagai putra-putrinya, sebagai keluarganya akan merasa tenang. Travel Al Daud Barokah Utama memiliki pelayanan prima dari manajemen, tour leader, mutawif, dan tim handling di Indonesia, bahkan sampai ke Mekah Madinah sana. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan dulu kenapa pentingnya pihak manajemen itu harus mempunyai pelayanan yang prima, harus berkomitmen memberikan pelayanan yang prima. Karena ketika ada suatu hal yang tidak sesuai rencana, maka pihak manajemen akan memberikan solusi, akan bertanggung jawab secara profesional, dan tentunya tidak akan mengecewakan para jamaah umrohnya. Atau bisa jadi mereka juga mengorbankan keuangan pribadinya, keuangan travelnya, untuk memberikan solusi terbaik bagi jamaah umrohnya. Itu manfaat ketika pihak manajemen mempunyai pelayanan prima terhadap para jamaah umrohnya. Adapun tour leader, mutawif, dan tim handling, saya akan jelaskan perbedaannya secara singkat karena sebelumnya udah. Intinya tour leader itu tanggung jawabnya adalah memimpin grup umrohnya, mulai dari keberangkatan, perjalanan, sampai di Mekah Madinah sana, kegiatan di Mekah Madinah sana, perjalanan pulang sampai tiba di Jakarta kembali. Semua kegiatannya itu tanggung jawab tour leader, memberikan pelayanan prima, membantu untuk memudahkan jamaah umroh ibadah umrohnya. Dan juga bukan hanya ibadah umrohnya, ketika jamaah umroh tersebut ingin melakukan kegiatan selain di ibadah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ingin jalan-jalan dan sebagainya, tinggal bilang ke tour leader-nya dan bisa dimusyawarahkan seperti apa baiknya. Sehingga keinginan jamaah umroh tersebut bisa teratasi, bisa terrealisasikan. Nah, itu tour leader. Tanggung jawabnya, SOP-nya kurang lebihnya seperti itu. Dan mutawif. Mutawif ini lebih kepada membimbing ketika ibadah umrohnya. Yang mengurusi ibadah umrohnya. Ini Pak Ustadznya. Ini pembimbing ibadah umrohnya. Sehingga beda SOP dan tanggung jawab seorang mutawif dan tour leader.
Nah, ketika travel tersebut mempunyai komitmen pelayanan prima, maka akan memberikan tanggung jawab tugas tour leader dan tugas mutawif terhadap orang yang berbeda. Mutawif khusus, tour leader juga khusus. Dan terakhir ada tim handling. Ini di Indonesia ada, di Mekah Madinah sana ada. Intinya tim handling itu yang membantu meramut barang-barang kita, terutama koper-koper kita. Sehingga para orang tua kita ketika travelnya memberikan pelayanan tim handling, tidak akan merasa repot, tidak akan keberatan untuk ngangkat-ngangkat koper. Karena sudah diramut kopernya oleh tim handling. Tidak semua travel umroh menunjuk tour leader, mutawif, dan tim handling secara khusus. Bahkan ada travel yang hanya mengandalkan mutawif saja. Itu pun ketika sudah sampai Arab Saudi. Tidak ada tour leader yang mendampingi sejak di Indonesia. Apalagi tim handling. Itu jelas-jelas tidak ada. Tour leadernya aja gabung sama mutawif, mutawifnya juga gabung dengan tour leader, mutawif iya, tour leader iya. Diemban tanggung jawabnya satu orang. Ya pasti tim handlingnya nggak ada, insya Allah seperti itu. Nah, di travel Al Daud Barokah Utama ini, semua stakeholder-nya mempunyai komitmen dan sudah terbiasa memberikan pelayanan prima. Insya Allah seperti itu. Oke, kita next di poin selanjutnya. Track record. Di sini kami menampilkan screenshot laporan keberangkatan per bulan. Kita ambil dari mulai Agustus 2023, nanti sampai ke bawah slide selanjutnya itu April 2024. Alhamdulillah setiap bulan kita konsisten bisa memberangkatkan 100 jamaah umroh lebih. Bahkan di beberapa bulan ada yang sampai 200, 300, bahkan sampai ada yang 600 jamaah umroh yang berangkat dalam satu bulan. Alhamdulillah. Nanti pun bisa di-search di Google testimoninya, ratingnya. Silahkan. Oke, next. Adapun harga, ini normal pada umumnya, sesuai dengan paket, fasilitas yang ditawarkan, program-program yang ditawarkan. Semua paket umroh 2024 bisa dicek di website umrohinmamah.blogspot.com. Ini pun merupakan bentuk support kita untuk memfasilitasi. Harapannya bisa menambah pilihan list paket yang akan dipilih para pejuang umroh. Baik, ini slide terakhir di poin tentang rekomendasi travel umroh dari Umrohin Mama. Semoga bermanfaat. Niat kami memang untuk memberikan support, memberikan wadah, bukan hanya materi saja, tapi bisa dipraktekkan secara langsung. Dan ini harapannya bisa mempermudah dan memberikan tambahan list travel yang akan dipilih. Oke, kita next di poin selanjutnya. Bonus-bonus yang akan didapat karena telah mengikuti free webinar ini. Bukan hanya materi yang kita sampaikan, yang kita kasih, bukan hanya rekomendasi travel, tapi sampai bonusnya. Yang mana nanti bonus ini akan kita kirim linknya setelah para pejuang umroh menyelesaikan menonton video free webinar kali ini. Bonus-bonus, ternyata ada 7 bonus, yang mana setiap bonusnya itu pasti ada manfaatnya dan tujuannya. Kenapa Umrohin Mama memberikan bonus tersebut. Yang pertama, e-book kumpulan doa umroh. Yang kedua, e-book manasik umroh. Ini tujuan dan manfaatnya, para pejuang umroh bisa sambil meningkatkan kefahamannya tentang doa-doa umroh dihafalin, tata cara umroh dipelajari, dihafalkan doa-doanya ketika umroh. Nah, sewaktu-waktu dikodar oleh Allah, dipanggil menjadi tamunya Allah, maka kita sudah hafal doanya, kita sudah mengerti cara ibadah umrohnya. Ketiga, akses webinar edukasi umroh yang lainnya.
Insya Allah ketika nanti Umrohin Mama mengadakan free webinar lagi, edukasi umroh lagi dengan tema yang lain, insya Allah kita akan menginformasikannya lagi. Sehingga kita bisa sama-sama belajar lagi. 4, akses manasik online. Dan insya Allah ini pun ketika nanti ada manasik online, kita undang untuk live juga secara online. Ataupun ketika tidak memungkinkan, kita bisa mengirim video manasik online-nya. Sehingga bisa dipelajari di waktu-waktu longgarnya. Ini pun merupakan ikhtiar kita. Secara visualnya kita belajar melalui video manasik online, secara tulisannya nanti ada e-book yang bisa dipelajari. Nah, komplit insya Allah ya. Kelima, join WA Group Umrohin Mamah. Manfaatnya untuk mendapatkan info terupdate tentang umroh dan insya Allah saling support agar bisa berangkat umroh untuk dirinya dan orang tuanya. Nanti pun pertanyaan-pertanyaan para pejuang umroh yang sudah ditulis tadi bisa ditanyakan melalui WA Group. Insya Allah kalau kita sanggup untuk menjawabnya, kita jawab. Kalau belum sanggup, kita tanyakan terlebih dahulu kepada yang lebih paham, lalu kita sampaikan jawabannya. 6. Soft file perlengkapan umroh dan contoh-contoh itinerary umroh. Ini pun tujuan dan manfaatnya agar kita bisa mempersiapkan dan terbayang perlengkapan umroh apa saja yang harus dibeli. Lalu nanti gambaran kegiatan-kegiatan di Mekah Madinah sana itu apa saja. Nah, bisa dipelajari melalui soft file ini. Ketujuh terakhir, form checklist poin-poin yang menjadi pertimbangan memilih travel. Nah, tadi kan sudah dijelaskan 10 poinnya. Nah, nanti maksud di form checklist ini untuk membantu melihat hasilnya, evaluasinya seperti apa. Nanti bentuknya bisa di-print atau bisa diedit di laptop atau di HP. Nanti dilihat saja formatnya. Nanti dilihat saja formatnya, insya Allah mengerti. Ini untuk membantu ketika kita melist travel-travel tersebut. Nah, contohnya kita sedang mengidentifikasi, atau sedang menilai travel tersebut. Nah, kita di situ ada tuh checklist poin pertama sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, checklist ada. Kalau belum, nanti keterangannya apa. Nah, nanti form checklist poin-poin ini sangat berguna untuk memudahkan kita menyimpulkan apakah travel tersebut sudah mempunyai 10 poin semuanya atau belum. Atau ternyata cuman memenuhi 5 poin tersebut. Atau ternyata memenuhi 9 poin, satu poinnya belum terpenuhi. Nah, itu bisa dilihat, bisa ditulis di form checklist. Nah, lebih jelasnya nanti silahkan dicek ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, semua bonus-bonus ini, linknya itu kita akan kirim setelah para pejuang umroh menyelesaikan video ini. Nah, nanti tinggal laporan saja ke admin bahwa saya sudah selesai mempelajari dan menonton video free webinar ini. Nah, setelah itu nanti admin Umrohin Mama akan mengirim link untuk mengakses bonus-bonus ini semua. Jadi pahami ya? Alhamdulillah semua penjelasan sudah selesai dan apabila ada penjelasan dari kami yang kurang bisa dipahami karena keterbatasan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan harapan kami setelah para pejuang umroh ini menyelesaikan menonton dan mempelajari video kali ini, bisa lebih teliti lagi dan bisa lebih memahami lagi ketika akan memilih travel dan bisa terhindar dari travel bodong. Semoga setelah ini kita masih bisa melanjutkan silaturahim kita dan saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.